Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar tanya jawab tauhid untuk anak muslim yang kita uraikan dari rangkaian dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, dan juga dipadukan dengan pembahasan yang lain dari para ulama. Baik. Kita telah masuk di pembahasan masalah, kita sudah lewati rukun Islam ya. Baik. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian salat sudah diterangkan. Dan terakhir sudah kita bahas masalah kapan diwajibkan salat 5 waktu. Ya, jadi yang kita bahas di sini masalah salat, zakat, puasa dan haji. Ini pembahasan ringkas ya, bukan pembahasan rinci. Pembahasan rincinya itu dibahas di kitab-kitab fikih. Ya, masalah syarat-syarat salat, rukun-rukun salat. Ya. Dan seterusnya dari pembagian salat juga, misalnya kaifiat salat, itu dibahas di kitab-kitab fikih. Yang ditekankan oleh para ulama dalam pengajaran kepada anak-anak adalah pokok mereka tahu akan kewajiban salat 5 waktu. Ya, itu awal yang harusnya ditekankan kepada mereka, tentang kewajiban salat 5 waktu. Nah, dan poin-poin pembahasan yang sudah kita terangkan itu cukup. Ya, tentang berapa salat 5 waktu atau salat yang diwajibkan. Ada 5 kan? Disebutkan nama-namanya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kemudian masalah yang lain lagi dari masalah salat, seputar masalah kapan diwajibkan salat 5 waktu ini. Ya, dan sudah diterangkan dia diwajibkan di malam Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Al-Isra artinya berjalan malam. Adapun Al-Mi'raj artinya naik, begitu ya. Nah, maklumnya Isra Mi'raj ini dari 2 istilah yang terkenal dalam agama kita ya. Di mana Nabi SAW di perjalanan malam kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit. Dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan ke langit untuk menerima perintah salat 5 waktu. Nah, baik. Dan silang pendapat ulama tentang masalah kapan terjadinya Isra Mi'raj. Kalau pendapat Syekh rahimahullah ta'ala di Ushul Tsalatsa dan selainnya, itu terjadi 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Karena kata beliau terangkan di sebagian perkataan beliau di Ushul Tsalatsa ya, Nabi itu dan para sahabatnya salat di Mekah selama 3 tahun. Kemudian setelah itu baru pindah hijrah ke Madinah. Dan sebagian ulama yang lain sudah diterangkan Isra Mi'raj ini terjadi, kata mereka,
Ya, 1,5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah. Sekitaran 1 tahun 6 bulan. Itu dua pendapat ya di kalangan ulama. Tapi dalam masalah perintah kewajiban salat ini diterima di atas langit, itu dari hal yang tidak ada silang pendapat ya dalam masalah ini. Ya, tidak ada silang pendapat dalam masalah ini. Dan ini sudah kita baca uraian dari hadis sebelumnya ya, sudah kita terangkan hadisnya. Bagaimana Nabi SAW itu naik ke langit untuk menerima dari perintah salat 5 waktu ini, yang asalnya 50 kali sehari semalam. Ya, kemudian diringankan sampai menjadilah tinggal 5 waktu sehari semalam. Ya, itu dari hal yang sudah diterangkan ya. Adanya keringanan tadi itu dari saran Nabi Musa alaihissalam. Dari saran Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Dan Nabi Musa memerintah Nabi untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah ringankan salat 5 waktu tersebut menjadilah tinggal 5 kali sehari semalam. Dan 5 kali sehari semalam ini sudah diterangkan, ya, dia pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Karena kaidah dalam agama kita, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka untuknya dapat 10 kebaikan yang semisalnya. Ya, ini berlaku juga di ibadah-ibadah yang lain. Di masalah membaca Al-Quran, satu huruf itu dihitung 10 kebaikan. Ya, di masalah sedekah juga seperti itu. Bahkan diterangkan di hadis sampai 700 kali lipat. Atau diterangkan di dalam ayat Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ya. Dan dari pahala sedekah dikembalikan kepada keikhlasan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk masalah salat belum kita terangkan kemarin, definisi salat. Salat secara bahasa kan bermakna doa. Nah, baik. Nanti kita akan baca ayatnya di surah Taubah ya. Ketika diwajibkan zakat, dikatakan di akhir ayat, fasalli alaihim, maka salatlah atas mereka. Maksudnya doakanlah mereka begitu. Doakanlah mereka. Nah, adapun secara istilah salat itu adalah bentuk peribadahan kepada Allah. Ya, bentuk peribadahan kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan yang khusus. Dengan perkataan dan perbuatan yang khusus. Yang dimulai dengan salam, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, bentuk peribadahan kepada Allah. Karena salat adalah ibadah kan. Nah, kemudian dengan perkataan dan perbuatan yang khusus. Ada ucapan-ucapan yang dibaca dalam salat. Ada gerakan-gerakan yang dikerjakan kan, yang diperbuat. Yang dimulai dengan takbir, itulah takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Baik. Ini definisi salat ya. Ya. Yang terkenal di kalangan ulama. Dan salat dimaklum ya, yang diwajibkan di sini adalah salat 5 waktu. Adapun salat sunnah itu jenisnya sangatlah banyak ya. Ada yang terikat dengan waktu, ada juga yang tidak terikat dengan waktunya. Itu dibahas rinciannya di kitab-kitab fikih. Dan baik. Sekarang kita masuk di soal yang ke-16 tentang masalah kewajiban zakat. Ya.
Dikatakan di situ mata furidatiz zakatu, kapan zakat diwajibkan? Maka dikatakan fi sanati tsaniyati ba'da al-hijrati qabla furudi as-siyam. Ya, fi sanati tsaniyati ba'da al-hijrati qabla furudi as-siyam. Itu pada tahun kedua setelah hijrah, sebelum kewajiban puasa. Ya. Jadi kalau salat kan diwajibkan di fase Mekah, maklumnya sudah diterangkan. Adapun zakat dia diwajibkan di Madinah, di tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Tapi sebelum turunnya kewajiban puasa, nanti kita akan terangkan. Puasa itu turun di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah. Ini tidak diterangkan di sini untuk zakat dia di bulan apa? Dari uraian para ulama, jelas dia di tahun yang kedua. Di tahun yang kedua. Dan perintah zakat ini, kewajiban zakat itu sebenarnya sudah ada di Mekah ya, sudah turun. Hanya rincian hukum-hukumnya itu dirinci di Madinah. Ya. Karena banyak kita lewat ayat Al-Qur'anul Karim selalu digandengkan oleh Allah perintah salat dan perintah membayar zakat. Itu sering kita lewati ya. Di antaranya ayat di surah Al-Bayyinah kan yang sering dihafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ya, selalu digandengkan begitu. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Agar mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Di ayat-ayat yang lain diterangkan wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Digandengkan perintah salat dan perintah membayar zakat. Ya, itu ayat-ayat yang menjelaskan perintah umum. Adapun rincian zakat itu turun di Madinah ya. Nah, baik. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa dia bermakna sesuatu yang berkembang, ya, berkembang atau bertambah, begitu ya. Itu makna asal dari zakat, yang berkembang atau yang bertambah. An-nama wa ziyadah. Baik. Dan juga sebagian ulama dia menambahkan, sebagian ulama kata zakat itu bisa dari makna at-taharah, dari mana kesucian. Ya, itu diambil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Nah, qad aflaha man zakkaha, gitu kan? Telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nah, tapi kebanyakan dari makna zakat itu kembali kepada makna an-nama wa ziyadah, sesuatu yang berkembang dan bertambah. Ya, jadi kalau mau disimpulkan tiga bisa tadi ya, bisa tiga dari asal katanya, dari yang berkembang atau yang bertambah atau yang suci, gitu ya. Itu dari mana-mana ayat yang berputar dalam Al-Qur'anul Karim. Dari mana az-zakah. Baik, itu zakat secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat itu adalah bentuk peribadahan kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang khusus. Bentuk peribadahan kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang khusus. Ya. Diserahkan kepada orang-orang yang khusus juga yang menerima zakat. Diserahkan kepada orang-orang yang khusus yang menerima apa? Zakat itu. Pada waktu yang khusus. Pada waktu yang khusus. Baik. Jadi dia bentuk peribadahan kepada Allah. Ya, dalam bentuk dia keluarkan harta, mengeluarkan harta yang khusus. Ya, kepada orang-orang yang khusus di waktu yang khusus. Nah,
Tidak semua harta ya dikeluarkan zakatnya kan. Itu diterangkan dalam buku fikih ada 4 yang wajib dizakati begitu. Yang pertama emas dan perak, ya, masuk semisalnya juga mata uang, itu ada zakat. Rinciannya di buku-buku fikih ya. Kemudian ada peternakan juga. Peternakan dan semua jenis hewan juga. Hanya unta, sapi, kambing yang ada zakatnya. Hewan-hewan lain tidak ada. Dan kemudian ada hasil bumi. Ya. Hasil bumi juga tidak semua yang ada zakatnya. Dikasih ukuran di situ hanya yang bisa disimpan dan bisa ditakar. Ya, bisa disimpan dan bisa ditakar. Itu ukuran hasil bumi yang ada zakatnya, seperti beras dan yang semisalnya, bisa disimpan lama dan bisa ditakar. Ya, baik. Itu hasil bumi ya. Jadi sudah 3. Emas perak masuk padanya uang, nilai tukar. Kemudian peternakan. Yang ketiga tadi hasil bumi. Dan yang keempat adalah zakat perniagaan. Ya. Atau dari keuntungan perniagaan begitu ya. Nah, baik, itu ada rincian-rinciannya di fikih ya, di masalah fikih. Baik, insyaallah taala akan ada buku-buku pembahasannya di kajian, nanti kita akan kaji insyaallah taala secara bertahap. Baik. Jadi dari mana zakat ya? Jadi bentuk pengeluaran harta yang khusus. Ya, tidak semua dikeluarkan kan harta itu. Dari 4 jenis harta tadi itu. Kemudian kepada orang-orang yang khusus. Ya, orang-orang khusus itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Siapa yang berhak menerima zakat? Ya, ada di surah Taubah ya. Nah, ada 8 golongan itu. Kemudian di waktu yang khusus. Ya, zakat itu kan ada yang sifatnya tahunan. Ya, kayak tadi ya misalnya seperti emas perak atau uang tadi itu masuk alat tukar. Kemudian juga ada yang bentuknya peternakan, itu tahunan dikeluarkan. Tergantung dari kapan dia sampai nisabnya sudah wajib zakat. Baik. Adapun kalau hasil bumi itu dia dikeluarkan zakatnya ketika dipanen. Ya, ketika dipanen. Nah, itu ada rincian-rinciannya ya di buku-buku fikih. Kalau misalnya dalam setahun 2 kali panen, berarti 2 kali dia keluarkan zakat nanti. Iya. Adapun perdagangan tadi itu, keuntungan perdagangan itu ada zakatnya dia tahunan juga. Tahunan sama dengan emas perak dan peternakan. Baik. Jadi ini dari zakat-zakat yang wajib secara global ya. Nah, rinciannya turun di Madinah ketika itu mulai dari tahun kedua Hijriah. Adapun ayat dalam masalah ini yang menjelaskan tentang kewajiban zakat itu diterangkan dalam surah Taubah ya. Di usul salah juga diterangkan oleh beliau, oleh penulis rahimahullah taala. Ya. Saya tahu apakah di usul salah atau di talqin. Ya, yang jelas itu ada di surah Taubah ayat 103 ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di talqin tidak ada ya. Tapi mungkin diterangkan oleh ulama yang lain di pembahasan lain ya. Nah, ada di sini di usul salasa ya. Ya. Di surah Taubah ayat 103. Di ringkasan usul salasa ya. Di ringkasan usul salasa. Di surah Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari harta-harta mereka kata Allah, sedekah. Sini sedekah bermakna zakat ya. Dan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang dengannya akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan salatlah, maksudnya di sini doakanlah mereka tadi ya, sudah diterangkan tadi. Inna salataka sakanul lahum, karena doamu itu adalah ketenangan untuk mereka. Baik. Ini ayat yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Ya. Dibawakan dengan lafaz khudh min amwalihim gitu ya, perintah fil amr. Khudh min amwalihim shadaqatan. Baik. Jadi itu sudah
Jelas ya? Seputar masalah zakat. Jadi pokok pembahasan di sini masalah zakat kita tahu aja dulu. Apa makna zakat? Sudah diterangkan tadi ya, secara bahasa, secara istilah. Kemudian kapan diwajibkan? Dan tadi sudah diterangkan juga pembahasan yang lain tentang masalah harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, orang-orang yang diserahkan padanya zakat dan waktu dari dikeluarkan zakat tersebut. Itu sudah diterangkan secara global ya dalam masalah ini. Adapun zakat fitrah atau zakat fitri, itu dia turun kewajibannya di bulan Ramadan. Ya, di akhir Ramadan di tahun kedua Hijriah. Ya, jadi setelah turun kewajiban puasa di bulan Sya'ban nanti, ya kita akan terangkan. Masuk Ramadan kan Nabi puasa Ramadan di situ. Di akhir Ramadan, ya, sebelum hari raya Idul Fitri, itu turun kewajiban zakat fitr. Ya, kewajiban zakat apa? Fitr. Dan kalau zakat fitrah dimaklumi ya, itu juga ada rincian-rinciannya. Ya, dikeluarkan dari makanan pokok yang dimakan di daerah itu, diserahkan kepada fakir miskin. Dan ya, menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Dan ada ukuran-ukurannya itu diterangkan ya di pembahasan fikih. Baik, ini secara global tentang masalah apa? Kapan dikeluarkan atau kapan diwajibkan zakat ini? Kapan kewajiban zakat? Baik. Itu di tahun kedua setelah hijrah Nabi ke Madinah. Tepatnya sebelum turunnya kewajiban puasa. Baik, berikutnya kita lihat di soal yang ke-17 tentang masalah kewajiban puasa. Dikatakan di situ mata furidos siyamu. Ya. Kapan puasa diwajibkan? Dikatakan di situ fi sanati tsaniyati ba'dal hijrati fi syahri Sya'ban. Fi sanati tsaniyati ba'dal hijrati fi syahri Sya'ban. Ya. Itu pada tahun kedua setelah hijrah. Nah, di bulan Sya'ban. Di bulan apa? Sya'ban. Jadi duluan zakat, baru turun kewajiban puasa. Itu kan urutannya dalam rukun Islam kan? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apa? Salat, zakat, puasa. Itu secara berurut ya. Dari sisi turunnya kewajiban itu. Nah, baik. Di tahun kedua Hijriah atau di tahun kedua setelah hijrah pada bulan Sya'ban. Nah, apa itu puasa? Puasa itu secara bahasa bermakna al-imsak, bermakna menahan. Itu secara bahasa kan dimaklumi, sering kita lihat ya. Ini bermakna menahan. Nah, baik. Itu diterangkan di kisah dari perkataan Maryam ya. Nah, di surah Maryam. Inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Kata Maryam ketika itu, saya bernadar untuk Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Nah, di situ kata para ulama al-imsak, dia menahan dari berbicara. Falan ukallima al-yawma insiya. Maka aku tidak mengajak bicara manusia pada hari ini seorang pun. Ya, dipaham ya? Itu makna puasa secara bahasa. Dia dari kata al-imsak. Adapun secara istilah, ini sudah sering kita lewati juga. Dia bentuk peribadahan kepada Allah. Dan dalam bentuk menahan. Ya, ini ada beberapa definisi ya di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan dia bentuk peribadahan kepada Allah dalam bentuk dia menahan hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa, dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari.
bentuk peribadahan kepada Allah dengan menahan hal-hal yang merusak dan membatalkan apa? Puasa itu. Dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Baik. Ini definisi sebagian ulama ya. Ya, tentang definisi puasa. Ada juga yang mengatakan puasa itu yaitu bentuk penahanan yang khusus. Ya, bentuk penahanan yang khusus pada waktu yang khusus. Bentuk penahanan yang khusus pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus. Dari orang-orang yang khusus. Ya. Bentuk penahanan yang khusus pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus. Disertai dengan niat. Disertai dengan apa? Niat. Itu ada definisi seperti itu juga ya, diterangkan oleh ulama. Ada juga yang menambahkan dengan syarat-syarat yang khusus. Dengan syarat-syarat yang khusus disertai dengan niat. Jadi dia memang secara intinya kayak tadi ya, ada bentuk penahanan yang khusus. Kadang kan tidak semua ditahan ketika berpuasa. Ya, hanya pada perkara-perkara yang dikhususkan saja, seperti yang hal-hal yang batalkan puasa, makan, minum, gitu kan, berhubungan suami istri, atau hal-hal yang merusak puasa, misalnya dia berkata dusta, ya, dosa dan maksiat, bid'ah, kesyirikan. Ini kan hal-hal yang merusak puasa juga. Itu ditahan. Nah, adapun kalau dia buang hajat, itu kan tidak ditahan ya ketika berpuasa. Karena itu bukan pembatal-pembatal apa? Puasa. Jadi bentuk penahanan yang khusus pada waktu yang khusus. Sama tadi diterangkan waktu khusus kan diterangkan berpuasa kan dari terbitnya fajar subuh ya sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya bulatan matahari. Ya. Itu waktu khususnya kan. Nah, kemudian dari orang-orang yang khusus, tidak semua diwajibkan puasa. Ya, adapun orang yang sakit atau orang yang sudah tua, anak kecil, gitu kan, atau orang gila, ya, ini kan tidak wajib padanya apa? Puasa. Orang yang sakit juga seperti itu, dimaklumi. Wanita hamil menyusui, itu ada rincian-rinciannya di masalah fikih. Jadi memang dia tidak ada halangan, ya, tidak masuk dari golongan-golongan yang terhalang, yang diberikan udzur untuk boleh berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Dan puasa yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan ya, puasa wajib sebulan penuh. Ya, itu kan diterangkan dalilnya dalam surah Al-Baqarah ya. Di salah satu juga diterangkan oleh beliau ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sering didengarkan ya di bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Baik. Dulunya puasa umat Islam itu sebelum turunnya puasa Ramadan adalah puasa hari Asyura. Ya, puasa 10 Muharram. Satu aja begitu ya puasa wajibnya dulu ya. Dan ini puasa 10 Muharram ini adalah puasa yang diwajibkan semenjak masih ada di Mekah. Karena dia merupakan puasa juga yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu ya. Dimaklumi ya, hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh masyarakat jahiliyah. Mereka berpuasa di situ. Dan Nabi juga berpuasa. Ya, para sahabat juga berpuasa. Itu hari berpuasa dulu sebelum turunnya kewajiban puasa apa? Ramadan. Tatkala sudah ada kewajiban puasa Ramadan, maka hukum puasa Asyura menjadi sunnah. Tidak lagi wajib. Ya, dia menjadi apa? Puasa yang sunnah saja. Dipahami ya? Ini diterangkan dalam hadis-hadis ya. Dalam tahapan puasa itu seperti itu. Ya. Baik, ini dari sebagian ayat ya, tadi sudah kita baca. Dan di surah Al-Baqarah itu ada beberapa ayat ya.
penjelasan tentang masalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ada juga di setelahnya dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Banyak ayatnya sampai diterangkan di akhir ayat, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia apa? Berpuasa. Itu wajib situ ya diterangkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ini ayat, dan juga ada ayat yang lain lagi di surah Al-Baqarah dikatakan tsumma atimus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam, sampai tenggelamnya matahari. Itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di ringkasan salah saya yang sudah dipelajari. Itu ada beberapa ayat Syekh rahimahullah taala bawakan di situ tentang kewajiban berpuasa. Baik. Ya, ini sudah dibahas definisi puasa dan puasa apa yang diwajibkan tadi, yaitu puasa Ramadan. Ya, di mana puasa itu ada dua macam juga ya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya, puasa yang dibahas ini adalah puasa Ramadan. Adalah puasa di bulan Ramadan. Baik. Dan tadi sudah diterangkan ada masalah yang lain-lain kalau mau ditambah tentang tahapan-tahapan kewajiban puasa itu. Dulunya sebelum turun Ramadan ada puasa Asyura. Baik, puasa di bulan Muharram di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Dengan hari Asyura. Dipahami ya? Baik. Ini sekilas tentang masalah apa? Kewajiban puasa. Baik. Itu soal yang ke-17 ya. Ya, sekarang kita masuk di soal yang ke-18. Ya, dikatakan di situ tentang masalah kewajiban haji. Kewajiban haji. Dikatakan mata furida al-hajju. Ya. Mata furida al-hajju. Nah, kapan haji diwajibkan? Dikatakan itu fi sanati tasi'ati ba'da al-hijrah. Fi sanati tasi'ati ba'da al-hijrah, yaitu di tahun ke-9 setelah hijrah. Di tahun ke-9 setelah apa? Hijrah. Baik. Jadi kalau puasa tadi di tahun kedua ya. Bikin pula zakat tahun kedua. Haji ini di tahun ke-9. Walaupun haji ini ada silang pendapat ulama ya, ada yang mengatakan di tahun ketiga. Ya, ada juga yang mengatakan di tahun yang lainnya. Tapi yang populer itu dia di tahun ke-9 Hijriyah. Karena di tahun depannya Nabi SAW, di tahun ke-10 Hijriyah beliau melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan itulah haji yang terakhir beliau lakukan. Haji yang pertama dan sekaligus haji yang terakhir. Karena beliau kan berhaji hanya sekali saja. Karena di tahun ke-11 Hijriyah beliau sudah apa? Wafat. Ya, beliau sudah wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi berpuasa Ramadan itu kan kalau dia diurut dari tahun kedua Hijriyah berarti sekitaran hanya 9 kali saja beliau berpuasa di bulan Ramadan. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9 dan tahun ke-10. Ya. Tahun ke-11 kan sudah tidak lama lagi beliau hidup. Karena di bulan Rabiul Awal beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi beliau hanya berpuasa 9 kali di bulan Ramadan. Ya. Dan haji tadi diwajibkan di tahun ke-9 Hijriyah. Di tahun ke-9 Hijriyah. Ini yang dikuatkannya oleh banyak ulama di masa kini. Baik. Ini tidak diterangkan situ ya di bulan apa. Yang jelas kalau tahunnya tahun ke-9 Hijriyah. Ya. Apa itu haji? Haji secara bahasa bermakna al-qasdu. Bermakna al-qasdu. Al-qasdu itu artinya maksud. Ya. Al-qasdu artinya apa? Maksud. Ya. Itu secara bahasa ya. Adapun secara istilah haji itu artinya bentuk peribadahan kepada Allah. Dan dalam bentuk memaksudkan ya
tempat-tempat yang disucikan. Bentuk peribadahan kepada Allah dalam bentuk dia maksudkan tempat-tempat yang disucikan. Ya. Untuk menunaikan manasik. Untuk menunaikan apa? Manasik. Di waktu yang khusus. Di waktu yang khusus. Tapi itu definisi haji ya. Dia bentuk peribadahan kepada Allah dalam bentuk apa, dia memaksudkan tempat-tempat yang disucikan. Ya. Untuk menunaikan manasik. Ada manasik-manasik haji pada waktu yang khusus. Pada waktu yang khusus. Ya, di maklumnya tempat-tempat yang disucikan itu kan itu dibahas ya di masalah ibadah haji. Di fikih haji. Nah, ada Mekah ya. Nah. Baik. Dan ada ya tempat-tempat yang lain lagi dibahas itu ya. Ada Arafah yang merupakan rukun haji juga di situ. Nah, ada bermalam di Musdalifah, di Mina, ya, ada lontar jumrah gitu kan. Itu tempat-tempat yang disucikan. Manasiknya ada tiap-tiap tempat-tempat tadi itu ada dari fikih amalannya yang diterangkannya dalam kitab Al-Hajj. Baik. Pada waktu yang khusus, ya, karena ibadah haji itu hanya disyariatkan di bulan Zulhijjah saja, di bulan ke-12 dari tahun Hijriah. Baik. Ya, ini dari sebagian ya, dari definisi haji. Nah, dari definisi haji. Baik. Dan haji juga ada yang bentuknya wajib. Kalau kewajiban dimaklumi ya, hanya sekali seumur hidup. Ya, setelah itu kalau dia ingin berhaji lagi yang kedua kalinya, itu bukan wajib. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Baik. Sekian dari ringkasan seputar pembahasan haji ya. Adapun ayat yang dipakai oleh penulis, oleh Syekh rahimahullah taala di surah Salat itu ada di surah Al-Imran ya. Surah Al-Imran, saya lihatkan ayatnya di surah Al-Imran ayat keberapa di situ? 97 ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah, dan hanya untuk Allah atas manusia hajjul bait, berhaji ke Baitullah. Bagi siapa yang mampu untuk berjalan ke sana. Dan siapa yang ingkar, yang mengingkari dari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya ya, atas atau dari semesta alam ini. Jadi dikatakan situ walillahi 'alan nasi hajjul bait, itu sebenarnya ya. Dan hanya milik Allah atas manusia ada kewajiban berhaji ke Baitullah. Ya, berhaji ke Baitullah. Ini surah Al-Imran ya, ayat Al-Imran ayat 97. Baik. Jadi lihat ya di ringkasan surat Salas yang sudah dikaji dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, masalah puasa, masalah zakat. Dan adapun salat itu ada di tadi ya di surah Al-Bayyinah ya, sudah dibacakan tadi juga di surah Al-Bayyinah ayat kelima. Walaupun Syekh rahimahullah ta'ala di masalah salat itu ada dua ayat yang beliau bawakan. Di salat salatan beliau bawakan surah An-Nisa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Adapun di buku yang lainnya di Talqin dan juga di Ta'lim As-Sibyan At-Tauhid beliau bawakan surah Al-Bayyinah tadi itu. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Baik, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Wadhalika dinul qayyimah. Tapi ini selesai sudah pembahasan masalah rukun Islam. Jadi rukun Islam ini dimaklumi ya, kapan diingkari satu saja, diingkari kewajibannya, maka itu hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan ulama. Iya. Diingkari syahadat misalnya kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diingkari kewajiban salat,
dia ingkari kewajiban zakat, dia ingkari kewajiban puasa, dia ingkari kewajiban haji, sama semuanya. Satu diingkari kewajibannya, maka hukumnya kafir, dia bukan muslim. Karena dia ingkari satu dari rukun-rukun Islam. Adapun kalau dia tidak berhaji, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, itu ada bukan karena dia mengingkarinya atau karena sebab yang lain, itu ada rincian-rincian ya, diterangkan oleh para ulama. Ya, kalau sholat dimaklumi ya, kapan diingkari hukumnya kafir. Tapi masalah dia tidak sholat karena malas, itu ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Ya, ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama ada yang mengkafirkan juga kalau dia tidak sholat karena apa? Karena malas. Ya, dia tinggalkan sholat karena malas. Nah, bukan karena dia ingkari kewajiban, tetap dikafirkan ya. Ini yang diterangkan kesepakatan di kalangan para sahabat. Ya, diterangkan kesepakatan oleh tabi'in di kalangan para sahabat. Karena para sahabat mereka tidak melihat suatu ibadah yang kapan ditinggalkan bisa mengkafirkan kecuali salat saja. Kecuali apa? Salat. Adapun zakat, ya, kalau dia tidak berzakat karena kikir misalnya, itu tidak dikafirkan ya. Tidak dikafirkan, tapi diperangi oleh pemerintah ya. Pemerintah wajib untuk memeranginya. Ya, demikian pula puasa, kalau dia tidak berpuasa karena misalnya karena malas saja, ya, itu juga tidak dikafirkan ya. Tapi kalau dia tetap dia yakini kewajiban puasa, dia tidak puasa karena malas saja, itu tidak dikafirkan. Ya, demikian pula haji, seperti itu juga. Dia punya kemampuan, ada harta, ada kekuatan juga, bisa dia berhaji misalnya. Nah, tapi dia tidak naik haji karena kikir atau karena malas, juga ini tidak dikafirkan sepanjang memang dia masih menetapkan, masih meyakini apa kewajiban haji. Jadi di zakat, puasa dan haji itu dirinci di situ ya. Dia tinggalkan karena apa? Kalau dia tinggalkan karena mengingkari kewajiban, jelas hukumnya kafir. Kalau dia tinggalkan karena malas atau karena kikir tadi, ini tidak dikafirkan ya dalam masalah ini. Adapun salat tadi dimaklumi. Ya, itu hukumnya sama semua. Dia ingkari kewajibannya atau dia tinggalkan karena malas, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, hukumnya kafir. Ya, hukumnya adalah hal yang mengkafirkan. Baik. Ya, ini dari sebagian kesimpulan-kesimpulan dari uraian-uraian dalil dalam masalah ini ya, seputar masalah kewajiban rukun Islam. Jadi kita sudah selesai membahas seputar apa? Rukun-rukun Islam. Ya, sekarang kita masuk di soal yang ke-19. Ini seputar pondasi yang kedua sekarang, yaitu rukun-rukun iman. Apa iman dan penjelasan yang akan dibahas ini ya. Misalnya definisi iman, nah cabang-cabang keimanan dan nanti akan diterangkan rukun-rukun iman. Ya, ini pondasi yang kedua dari pondasi agama kita. Baik. Ya, iman kita baca sedikit ya, karena ini pembahasannya juga sudah sering kita lewati. Kita selesai sampai jam 11. Ya, dikatakan situ di soal yang ke-19. Baik. Mal martabatu tsaniyatu min maratibid dini. Ya, mal martabatu tsaniyatu min maratibid dini. Ya. Maka dijawab situ al-iman. Apa tingkatan kedua dari tingkatan agama? Maka dijawab keimanan. Ini dimaklumi ya, sudah kita baca hadis Jibril kan? Dalilnya adalah hadis Jibril itu yang datang menyamar menjadi manusia. Datang dalam bentuk pakaian sangat putih, rambut yang sangat hitam, tidak terlihat padanya ciri-ciri orang berjalan yang bersafar. Duduk langsung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertanya tentang Islam. Nabi jawab apa itu Islam dengan rukun-rukun Islam sudah diterangkan. Yang kedua, dia bertanya tentang apa? Iman. Nah, itu tingkatan kedua dari
agama kita. Baik. Jadi dalilnya bisa dilihat kembali kepada di hadis Jibril itu ya. Dalilnya dilihat kembali di hadis Jibril. Riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Ya, ini soal yang 19 ya selesai. Sekarang yang ke-20. Dikatakan di situ ma ma'nal iman? Ya. Ma ma'nal iman? Apa makna keimanan? Atau apa makna iman? Dijawab di situ iman, atau saya tidak bawakannya lafaz mubtada'nya langsung. Dikatakan di situ i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Ya. Iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Baik. Iman itu artinya adanya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Itu definisi iman ya. Ya, sebagian ulama ada yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Tapi 3 pokok yang pertama ini pokok ciri yang membedakan antara seorang muslim yang berjalan di atas jalan yang benar dan di atas jalan yang menyimpang. Ya, karena sebagian kelompok-kelompok dalam Islam ini ada yang meyakini iman itu hanya keyakinan hati saja. Ada seperti itu ya. Yang penting sudah beriman hatinya sudah cukup. Ya, walaupun dia tidak salat, tidak puasa, tidak bayar zakat, ya, yang penting sudah apa? Sudah beriman hatinya. Ini hati-hati ya. Ada sebagian yang berkeyakinan seperti itu. Ada juga yang berkeyakinan iman itu hanya ucapan lisan saja. Ya, tidak perlu apa? Keyakinan hati dan amalan anggota tubuh. Ya, ada juga yang mengatakan iman itu hanya keyakinan hati dan ucapan lisan. Amalan itu tidak penting. Jadi ini saya isyaratkannya ada sebagian begitu ya. Dari kelompok-kelompok. Nanti rinciannya ada dibahas di buku-buku akidah ya. Ya, siapakah mereka itu? Intinya sekarang seorang muslim ya, yang lurus akidahnya dia meyakini 3 perkara ini. Ya, iman itu dengan hati, lisan, dan gerakan anggota tubuh. Kapan dia meyakini 3 perkara sudah selamat dari golongan-golongan yang apa? Yang menyimpang dalam agama. Baik. Apa makna iman secara bahasa? Iman secara bahasa dia bermakna at-tasdiq. Bermakna at-tasdiq. Ya, tasdiq itu artinya dia benarkan. Dan sebagian ulama dia mengatakan iman secara bahasa dia bermakna al-iqrar. Ya, al-iqrar itu dia mengakui. Dia mengakui. Baik. Ini definisi apa? Iman ya secara bahasa. At-tasdiq atau al-iqrar. Tapi kalau dia katakan al-iqrar itu sudah masuk padanya tasdiq. Tapi kalau dia katakan tasdiq itu sudah semua ya masuk padanya apa? Iqrar. Baik. Itu definisi iman secara bahasa. Adapun secara istilah yang sudah diterangkan tadi ya di sini ya. Iman itu adanya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan ada amalan dengan anggota tubuh. Sebagian menambahkan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik, nanti kita akan bahas juga di soal yang berikutnya. Baik. Di sini perlu kita ketahui ya, lafaz iman ini ya, ini sering berulang ya. Ada iman, ada apa? Islam tadi ya. Ini masing-masing 2 lafaz ini punya 2 tinjauan. Punya 2 apa? Tinjauan. Ya. Jadi kalau dia bergabung antara Islam dan iman dalam satu dalil misalnya ya, satu ayat atau satu hadis, maka iman lain artinya, Islam juga lain apa? Artinya. Ini kalau keduanya bergabung. Ya, seperti yang sudah diterangkan tadi di hadis Jibril ya. Ketika Nabi ditanya tentang Islam oleh Jibril kan, maka Nabi terangkan apa rukun-rukun Islam yang 5 kan? Dia mewakili amalan-amalan yang zahir. Ya, syahadat la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji. Itu kan amalan yang zahir. Ya, tapi kalau ditanya tentang iman, maka Nabi menjawab apa? Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Ini kan mewakili amalan-amalan yang apa? Yang batin, yang tidak terlihat. Nah, itu kalau digabungkan begitu ya dalam satu dalil, ayat atau hadis. Islam lain maknanya, iman lain apa? Maknanya. Tapi kalau dua kata ini berpisah, misalnya kalau diterangkan dalam satu ayat hanya Islam saja, di ayat yang lain juga hanya iman saja, ya tidak ada di situ penggabungan dua kata ini. Maka Islam bisa bermakna iman, iman bisa bermakna apa? Islam. Dipahami ya? Baik. Itu kaidah diterangkannya oleh para ulama. Hanya penjabarannya itu luas. Ya, ada beberapa ayat-ayat, hadis-hadis yang bisa diterangkan dari contoh-contohnya. Itu panjangnya kalau kita ingin bahas. Hanya kita sekarang di sini tahap untuk anak-anak dikenalkan pembahasan-pembahasan ringkas saja begitu ya. Bukan untuk mendalami maknanya. Itu nanti akan ada buku-buku yang lainnya. Langsung kita baca dari buku-buku para ulama dalam masalah ini. Baik. Ya, jadi cukup kita sebatas pada pembahasan di hadis Jibril. Jadi kalau dia terpisah, kalau dia bergabung, maka maknanya seperti itu. Ya, dipahami tadi ya. Baik. Ya, sekarang kita kembali tadi kepada apa tadi? Makna iman. Kepada makna iman. Jadi tadi sudah diterangkannya iman secara bahasa apa dan secara istilah. Baik. Sekarang kita masuk di soal yang ke-21. Ya, dikatakan di situ halil imanu yazidu wa yanqusu. Halil imanu yazidu wa yanqus. Ya. Apakah iman bertambah dan berkurang? Ya. Apakah iman bertambah dan berkurang? Maka dijawab, na'am, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Ya. Iya betul. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya, ketaatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Ini dari hal-hal yang diperhatikan ya. Dua perkara yang berlawanan yang akan mempengaruhi dari keimanan seorang hamba. Baik. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Nah, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, tapi ini di antara akidah juga yang perlu kita yakini ya. Seputar masalah keimanan. Diajarkan kepada anak-anak. Iman bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Baik, jelas ya. Adapun di antara dalilnya tentang masalah ini, jadi saya tadi belum bawakan juga definisi ayat tentang definisi iman ya. Nanti kita akan gabung sebentar insyaallah taala di soal-soal yang berikutnya. Baik. Akan mewakili semua nanti dari pembahasan tadi. Kita bahas dulu sekarang tentang masalah tadi itu ya, apakah iman bertambah, bisa berkurang. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Saya bacakan di antara ayat-ayatnya. Ya, sebagian ayat sudah sering kita hafal. Ada di surah Al-Mudaththir. Ya. Dikatakan di situ wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya. Di surah Al-Mudaththir ayat 31 ya. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan agar bertambah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Dan juga diterangkan di ayat yang lain di surah Al-Fat, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman ya, bersama dengan keimanan mereka sebelumnya. Dipahami ya? Ya. Ini di antara ayat-ayat, ada ayat-ayat yang lain lagi kalau mau ingin diterangkan. Jadi saya tidak baca semua ya. Nah, ada surah Al-Mudaththir dari ada di surah Al-Fat ayat keempat tadi ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanannya. Ada juga ayat yang lain di surah Al-Anfal yang paling jelas juga ya. Ayat kedua di surah Al-Anfal dikatakan oleh Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah apa? Imannya. Ini ciri orang-orang beriman ya. Jika diingatkan Allah, hatinya bergetar. Gitu ya. Hatinya apa? Bergetar. Jika dibacakan padanya ayat-ayat Allah, maka akan bertambah apa? Imannya. Ini lafaz-lafaz dalam Al-Quran ya. Penjelasan tentang masalah bertambahnya apa? Iman. Baik. Adapun hadis dalam masalah ini saya bacakan sedikit hadisnya dari hadis Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Ibnu Majah. Dikatakan oleh beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Ya, kata Jundab bin Abdullah, ya, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sedangkan kami ini masih pemuda-pemuda yang baru tumbuh. Ya, diterangkan di situ ya. Kata beliau, "Nam, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an." Ini cara belajar para sahabat ketika itu ya. Kata Jundab bin Abdullah, kemudian kami belajar iman sebelum mempelajari apa? Al-Quran. Itu metode belajar begitu. Dibelajar dulu akidah, keimanan, baru belajar cara membaca apa? Al-Quran, tafsir dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian kata beliau, "Tsumma ta'allamna al-Quran fazdadna bihi imanan." Setelah kami pelajari Al-Quran, maka setelah kami pelajari Al-Quran, ya, maka bertambah setelah itu apa? Iman kami. Ya. Jadi dipelajari dulu keimanan, masalah tauhid, masalah akidah, metode beragama. Baru dia pelajari Al-Quran. Setelah itu dia pelajari Al-Quran, maka bertambah apa? Imannya ketika itu. Bertambahlah iman mereka. Baik, jadi ini diantara sebagian ayat dan hadis ya, penjelasan tentang bertambahnya apa? Iman. Nah, kata para ulama, kalau dikatakan iman bertambah, maka dia juga pasti berkurang. Karena sesuatu yang bertambah itu pasti akan berkurang. Pasti akan apa? Berkurang. Jadi kalau ditanya misalnya dalilnya apa? Dalil tentang berkurangnya iman, maka bacakan tadi ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan apa? Bertambahnya iman. Karena sesuatu yang bisa bertambah itu bisa juga akan berkurang. Bisa akan apa? Berkurang. Dipaham ya? Baik. Walaupun ada sebagian hadis kita baca di sini ya, di antara dari ayat atau hadis tentang masalah berkurangnya iman, ada hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, ya, dari Abu Hurairah ya. Nah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, bukan itu ya, itu nanti kita akan baca ya di lain waktu. Ada hadis yang lain ya, saya ingat tapi mungkin sini ada ya. Sebentar lagi dulu. Oh, ini ada hadis dalam riwayat Imam Muslim ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Nah, perhatikan kata tadi itu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, ini kalau mampu ya. Dia pemerintah misalnya kan, kepala keluarga, itu kan wilayahnya begitu. Dia lihat kemungkaran, maka dia apa? Rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, kata Nabi, maka dengan lisannya. Ya, mungkin bukan wilayahnya, tapi dia bisa apa? Memberikan nasihat. Ya, kalau tidak bisa juga, maka dengan hati. Ya, maka dengan apa? Hati. Itu kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah keimanan. Ini di antara hadis yang dipakai oleh para ulama yang menjelaskan tentang apa? Iman itu bisa berkurang. Paham ya? Bisa apa? Berkurang. Baik. Ini di antara dalil seputar masalah itu ya. Ya.
Ini sudah selesai soal yang ke-21. Kita baca sedikit lagi ya, sampai soal yang ke-24 ini saya kira tidak terlalu banyak ini. Jadi kesimpulan dalam masalah ini sudah kita bisa terangkan tadi. Jadi iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan banyak ya, hal-hal yang dengannya menambah keimanan. Dia membaca Al-Quran, dia dengarkan dari bacaan Al-Quran, dia mempelajari ilmu agama, dan seterusnya ya, dari hal-hal yang menambah keimanan. Dan juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dosa dan maksiat bisa mengurangi keimanan. Bahkan sebagian dosa itu bisa menghilangkan keimanan, seperti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Baik. Sekarang kita lihat di soal yang ke-22. Dikatakan di situ kam syu'batan lil iman. Ya. Kam syu'batan lil iman. Ada berapa cabang untuk iman? Maka dijawab di situ bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. Ada 73 sampai 79 cabang. Ya. Syu'bah itu kan cabang ya. Dan kata bid'u itu artinya bilangan dari 3 sampai 10. Ya, bid'un 3 sampai 10. Nah, ketika dipasangkan dengan wasab'una di situ 70. Ya, berarti ketika diterjemah kayak tadi. 73 sampai 79 cabang. Dipahami ya? Seperti itu ya. 73 sampai 79 cabang. Nah, ini diterangkan dalam hadis. Ya. Nanti kita akan baca insyaallah taala sebentar. Sekarang kita masuk di soal 23 lagi. Dikatakan di situ ma'alaha, apa yang paling tingginya? Cabang iman yang paling tingginya. Apa cabang tertingginya? Dijawab situ qaul la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Yang 24 wa ma adanaha, dan apa yang paling rendahnya? Dikatakan situ imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu termasuk bagian dari dari iman. Baik. 3 soal ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Dari hadis Abu Hurairah tadi yang sudah kita isyaratkan. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu kata Nabi ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qala la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tingginya kata Nabi adalah perkataan la ilaha illallah. Paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian dari iman. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini mewakili 3 dari pokok iman tadi itu. Perhatikan ketika Nabi terangkan yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Ini mewakili perkataan lisan. Ya. Dipahami ya? Paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada kayu misalnya, ada batu, ada pohon yang tumbang, atau apa saja yang mengganggu dari jalan kaum muslimin, jalan manusia, disingkirkan. Itu tingkatan iman yang paling rendah. Ya. Dan rasa malu kata Nabi adalah bagian dari keimanan. Ya. Dia malu kepada Allah. Dia malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari keimanan. Ya. Malu demikian tadi ya, kalau dikatakan disingkirkan gangguan dari jalan. Ini kan gerakan anggota tubuh. Ada gerakan anggota tubuh. Rasa malu itu bagian dari iman. Dan malu tempatnya di hati. Malu tempatnya di mana? Di hati. Jadi seperti itu iman ya. Ada ucapan, ada gerakan anggota tubuh, dan ada amalan hati. Ya, ini Nabi terangkan langsung dalam satu hadis. Adapun tadi masalah bertambah dan berkurangnya diterangkan di ayat dan hadis yang lainnya. Baik. Jadi dari penjelasannya tentang masalah cabang-cabang keimanan. Ya.
Dan banyak ya kalau mau diuraikan pembahasan masalah ini, itu nanti dibahas di buku-buku akidah. Ada ulama yang bernama Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Beliau punya kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Beliau terangkan di situ dari luasnya cabang-cabang iman itu. Tapi Nabi kan sudah isyaratkan di situ ya. Paling tingginya ini iman adalah la ilaha illallah. Paling rendahnya disingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini mewakili semua dari 3 perkara tadi yang sudah diterangkan. Jelas ini ya. Jadi ini sudah selesai, kita menjelaskan tentang apa itu iman, dan juga tadi sudah diterangkan dari cabang-cabang iman tersebut. Ya, sampai di soal ke-24 tadi ya. Nah, sekarang itu adalah akhir majelis kita pada pagi hari ini. Nanti berikutnya kita akan masuk di penjelasan tentang rukun-rukun iman. Ini juga agak panjang. Nanti kita bahas insyaallah taala di pertemuan berikutnya ya, insyaallah taala. Baik. Silakan kalau ada yang kurang jelas ditanyakan sebelum kita akhiri. Jika ada kekurangan dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.